Ya, ini akan menjadi cerita yang sangat memalukan bahwa pernah ada presiden kita di sebuah forum internasional disenggol, gitu ya, senggol dong. Terus kemudian kita tidak meminta klarifikasi. Selamat malam semuanya. Hari ini lagi viral sekali video Presiden Prabowo yang sedang berbicara dalam sebuah acara internasional, terus kemudian disenggol oleh Presiden Turki. Jadi Presiden Turki dan beberapa pejabat negara lainnya itu keluar justru ketika Presiden Prabowo baru akan memulai pidatonya. Dan ketika mereka keluar lewat belakang kursi Presiden Prabowo, ini Presiden Turki sempat nyenggol cukup keras sekali. Ya, meskipun Prabowo tidak bereaksi, tapi kalau melihat dari video yang beredar itu kan kelihatan sekali sangat-sangat mengganggu, dan bagi saya ini sudah masuk ke dalam penghinaan terhadap Indonesia. Karena seingat saya insiden yang seperti ini belum pernah terjadi sebelumnya. Ketika presiden kita bicara terus kemudian perwakilan dari negara lain itu keluar kayak nggak mau dengerin, bahkan sampai nyenggol kursi gitu. Dan lucunya, pemerintahan Indonesia lewat Menteri Luar Negeri sampai hari ini itu nampaknya tidak punya keinginan untuk meminta klarifikasi atau kemudian meminta penjelasan. Jadi Menteri Luar Negerinya diem aja gitu ya dengan beredarnya video yang sangat-sangat memalukan ini. Ya bisa saja memang pembelaannya Presiden Turki ini tidak sengaja ya, dia pengen keluar memang gitu ya, atau kebelet pipis lah atau apalah terus kemudian nggak sengaja nyenggol gitu ya. Tapi tetap aja, nggak sengaja-sengajanya gitu ya, tetap aja itu harus diperhitungkan. Karena yang namanya nyenggol kursi kepala negara atau kursi presiden, itu kan menjadi satu urusan yang sangat-sangat sensitif sekali gitu. Nggak bisa kemudian dianggap ya biasa aja atau itu nggak sengaja. Karena itu nampak jadi seperti kita ini disepelekan sekali oleh Presiden Turki, di mana dia nyenggol, terus kemudian dia nggak berbalik minta maaf atau mengklarifikasi atau menyapa Pak Prabowo, nggak gitu. Dia langsung jalan aja tuh, kayak sengak sekali, songong banget itu. Dan bahwa soal posisi Indonesia yang pro terhadap Palestina yang sekarang diberitakan oleh media-media kita gitu ya, ini soal posisi Presiden Prabowo yang pro terhadap Palestina, ya sebenarnya kan sejak dulu kita memang pro Palestina, sejak eranya Bung Karno, di Pak Jokowi eranya SBY juga sama gitu, tapi tidak pernah terjadi insiden seperti ini seingat saya gitu ya, yang ketika presiden kita mau mulai bicara atau pidato terus kemudian perwakilan dari negara lain itu keluar sampai nyenggol kursi presiden kita. Jadi ya seharusnya ini bisa diklarifikasi. Dan soal posisi Erdogan yang mungkin tidak setuju dengan dengan Prabowo dan sebagainya, itu saya juga sulit untuk memahami gitu, karena dari pernyataan-pernyataan Erdogan beberapa bulan yang lalu kan mereka memang pro terhadap Palestina katanya gitu ya, bahkan sampai memutus hubungan dengan Israel. Entah itu gimmick dan seterusnya, kita nggak tahu, tapi pernyataannya ya seperti itu. Dan memang berbeda dengan Indonesia yang sejak awal merdeka tidak pernah mengakui negara Israel. Beda dengan Turki pernah mengakui dan bahkan menjalin hubungan kerjasama. Tapi apapun itu, urusan soal Palestina, soal Israel, soal kebijakan luar negeri itu menjadi bab lain gitu. Itu bab atau urusan yang berbeda. Tapi keluar dan nyenggol kursi presiden Indonesia, bagi saya ini harus diklarifikasi, karena seberbeda apapun pilihan politik atau pilihan kebijakan luar negeri yang disampaikan oleh beberapa negara, ya kita harus saling hormati. Tapi kalau sudah nyenggol seperti ini nampaknya tidak ada perasaan menghormati negara lain. Seolah-olah Presiden Turki ini kayak nggak menghormati Indonesia gitu. Orang lagi mau bicara, keluar terus nyenggol gitu. Oke lah kalau soal keluarnya, misalkan karena dia kebelet kencing, mau pipis, atau mau pup, atau apapun gitu ya, atau menurut penjelasan Menteri Luar Negeri, ini ada jadwal pertemuan dari negara-negara lain kepada Presiden Turki. Ini Menteri Luar Negeri Indonesia apa Menteri Luar Negerinya Turki yang beri klarifikasi? Apapun itulah, itu juga menjadi urusan atau masalah dari Presiden Turki itu sendiri. Tapi ketika dia nyenggol, itu nggak mungkin nggak sengaja. Kalaupun dia nggak sengaja, kan pasti kerasa gitu.
tangannya kan kerasa pasti, oh dia nyenggol gitu ya. Harusnya dia nggak sengaja. Kalau dia memang merasa nggak sengaja, ya sudah balik lagi, minta maaf ya tadi tersenggol dikit, kan aman tuh, kayak akrab sekali. Ini enggak nih, senggol terus langsung pergi gitu. Kayak sengaja sekali. Dan kalau saya baca dari berita-berita yang ada di media-media luar, itu nampaknya gitu ya, ada apa namanya opini atau pendapat yang menyimpulkan bahwa memang negara-negara Islam di dunia itu nampak tidak terlalu suka dengan pernyataan atau sikap Indonesia, karena ya hanya omon-omon gitu, nggak konkret lah gitu ya. Ya karena memang kita kan memang berjauhan dengan negara mereka, sementara negara-negara Islam yang lain di sekitar wilayah Palestina itu kan sudah memberikan langkah-langkah yang konkret, menyampaikan keputusan-keputusan yang sangat-sangat berisiko. Tidak hanya seperti Indonesia yang hanya mengirimkan sembako atau bantuan atau bala tentaranya, tapi mereka itu benar-benar bisa melakukan kebijakan-kebijakan yang tidak sepakat dengan Israel. Tapi ya sekali lagi gitu, ya karena kita memang beda, memang jauh dari negara-negara Islam tadi. Maka kalau muncul apa namanya opini atau pendapat yang menyatakan bahwa Indonesia ini seperti menggurui, seperti ngajarin gitu ya, Prabowo atau presiden-presiden sebelumnya kayak ngajarin negara-negara Timur Tengah atau negara-negara Islam lainnya, padahal kita tidak berada di sana, itu ya masuk akal, wajar juga gitu ya, karena memang itu faktanya. Tidak ada sikap konkret yang bisa kita lakukan selain menyerukan kemerdekaan Palestina, menyerukan agar perdamaian dunia dan sebagainya. Itu kan memang hanya sebatas itu saja yang bisa kita lakukan karena tidak berada di sana gitu. Ya untungnya kita nggak berada di sana, kalau nggak kita perang terus tiap hari. Ya, tapi di luar itu semua, Menteri Luar Negeri seharusnya bisa menyampaikan respon dan sikap kita kepada Presiden Turki bahwa ya ada senggolan yang kemudian tidak bisa kita terima, atau setidaknya kasih pemberitahuan lah, ini Presiden Turki ini nggak sengaja nyenggol loh. Supaya mereka tahu, ya setidaknya kirimkan video itu kepada mereka, dan apakah itu pantas untuk kemudian dibiarkan tanpa klarifikasi. Sebenarnya kalau Presiden Turki memberikan pernyataan bahwa ini nggak sengaja dan sudah meminta maaf dan seterusnya, itu akan selesai begitu saja. Tapi kalau ini didiamkan, kita kan jadi kayak diinjak-injak gitu. Ya bagaimanapun, meskipun kita dulu nggak milih Prabowo sebagai presiden, tetap aja beliau adalah presiden kita semua. Yang kalau beliau kemudian diperlakukan seperti itu, kita semua harus merespon dan membela gitu. Karena ini presiden kita gitu. Kalau bukan kita yang belain, lah terus siapa? Masa masyarakat Turki gitu kan? Kan nggak bisa. Jadi ini bagi saya cukup menghina sekali dan seperti menginjak-injak martabat negara kita. Dan kalau ini disaksikan oleh masyarakat dunia, video potongan cuplikan yang Presiden Turki nyenggol kursi Presiden Prabowo, itu jelas tidak menyenangkan sama sekali. Itu akan seperti memalukan kita semua gitu. Apalagi tanpa klarifikasi seperti ini. Malah Menlu kita seperti membela Presiden Turki. Aneh gitu. Kamu itu Menteri Luar Negeri kita, Indonesia, harusnya ya menjaga marwah, harkat, martabat Presiden kita, Presiden Indonesia. Ini malah ngebelain Presiden Turki. Oh, itu ada pertemuan dengan negara lain dan kita tidak bisa atur, dan itu biasa saja sebenarnya kalau walk out atau keluar ketika presiden yang lain sedang bicara, itu biasa saja. Tapi kan ya sebenarnya itu ada pilihannya gitu. Mereka bisa menunggu atau bisa langsung keluar, itu kan soal pilihan saja. Jadi ya sebaiknya ini segera diklarifikasi dan diselesaikan. Supaya apa? Supaya tidak menjadi satu sejarah yang memalukan gitu. Karena kalau ini dibiarkan tanpa klarifikasi, tanpa permintaan maaf dari Presiden Turki, ini akan menjadi satu sejarah yang selamanya itu tidak bisa diluruskan lagi. Kalau sampai 2 bulan, 3 bulan setelah ini dibiarkan, nggak ada pernyataan dari Presiden Turki atau pemerintah Turki, atau setidaknya Menteri Luar Negeri Turki, ya ini akan menjadi cerita yang sangat memalukan bahwa pernah ada presiden kita di sebuah forum internasional disenggol, gitu ya. Senggol dong, terus kemudian kita tidak meminta klarifikasi atau permintaan maaf dari mereka. Ya sekali lagi, ini hanya pendapat rakyat biasa. Mungkin di sisi lain memang betul-betul tidak disengaja, tapi video itu sudah menjadi satu fakta baru dan itu harus diluruskan. Karena kalau ini dibiarkan, ya itu akan sangat-sangat memalukan. Semoga Menteri Luar Negeri kita lebih agresif, lebih responsif terkait Presiden Indonesia, karena bagaimanapun
Prabowo atau presiden kita itu mewakili wajah kita semua. Dan kalau tidak dihormati, otomatis kan kita juga kayak merasa tersinggung gitu dengan presiden Turki. Ya, bahwa kemudian di negara kita juga banyak para pembela Erdogan atau presiden Turki, ya biarin aja lah kan ya. Ada yang ngefans dengan presiden Turki, ya sah-sah saja. Tapi kalau presiden kita kemudian disenggol seperti itu, seharusnya ada pernyataan, karena ini adalah sebuah citra yang harus dijaga betul-betul dan akan menjadi satu sejarah yang sangat-sangat lama, dan kita semua rasanya nggak mau sejarahnya ditulis seburuk ini. Saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton. Begitulah kura-kura.